Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirah, Bapak Ibu saudara jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita Abu Ya Kiai Haji Ghazali Musannif, matta'anallahu bituli hayatih. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat. Kita dapat mengambil fadilah-fadilah ilmu dari beliau. Para asatidzah, para pengurus masjid Jami' Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kajian kita ada satu kitab itu tentang sunnah-sunnah di dalam sholat. Kitab namanya itu Khamsumi'ati Sunnah Fis Shalah. Ada syarahnya itu miliknya Pan Dr. Luqmanul Hakim, ya, Bidayatul Minnah fi Syarhi Khamsimi'ati Sunnah. Jadi ternyata itu di dalam sholat yang kita lakukan itu kurang lebih ada 500 sunnah di dalam sholat. Kalau kita coba hitung sholat yang kita lakukan itu kira-kira udah berapa sunnah yang kita lakukan. Padahal di dalam sholat itu, kalau di dalam kitab ini itu pengarangnya itu cuma mencantumkan sebagian 500 sunnah saja. Kira-kira kalau kita ini udah berapa ya sunnah yang kita lakukan di dalam sholat itu. Nah, mudah-mudahan kajian ini walaupun gak sampai semuanya, ada beberapa yang kita tahu lah kesunahan-kesunahan di dalam sholat. Di antaranya adalah gerak tubuh kita ini, di situ ada beberapa sunnah ketika kita melakukan sholat. Contoh yang gampang, ketika kita sholat itu mata kita itu kemana melihat? Apakah mata kita pejamkan, merem, ataukah mata kita ini melihat? Kalau memang melihat, kemana posisi mata ketika kita sholat? Di antaranya kesunahan-kesunahan di dalam mata saja banyak. Gerakan tangan ketika kita sholat, di mana posisi tangan kita ketika sholat? Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, banyak kesunahan di dalam gerakan tangan ini. Ya. Di tangan ini ada jari, di mana posisi jari ketika kita takbiratul ihram mengangkat tangan itu. Ya, kemudian ketika mengangkat tangan kita letakkan tangan kita, di mana posisi tangan? Di situ ada beberapa kesunahan-kesunahan. Ketika ruku, di mana posisi tangan ketika ruku? Ketika sujud, di mana posisi tangan kita? Ada kesunahan-kesunahan di situ. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sunanus sholati, kesunahan-kesunahan di dalam sholat.
Ya, mestinya kalau orang berbicara masalah sunnah, jangan lupa di dalam sholat ada rukun sholat. Itu harus pasti. Ya, kita harus benar-benar pahami. Kalau rukun sholat mau nggak mau harus kita pahami. Ya, insya Allah kalau rukun sholat sih sudah banyak guru-guru kita yang bahas, insya Allah. Nah, sekarang kita masuk dalam kesunahan di dalam sholat. Apa itu sunnah? Ya, banyak sekali yang mengartikan tentang sunnah itu. Kalau menurut bahasa ada yang mengartikan sunnah itu adalah asirah wa thariqah. Ya, cara, ya, bentuk atau aturan-aturan yang diajarkan oleh Nabi, ya, hasanatan kanat au qabihan, yang dijelaskan oleh Nabi, baik itu adalah cara yang baik ataupun cara yang tidak baik. Tentunya kalau cara itu yang baik, ini yang kita contoh, yang kita lakukan. Kalau itu dijelaskan oleh Nabi adalah yang tidak baik, itu yang kita tinggalkan. Secara bahasa as-sirah wa thariqah, cara. Ada yang mengartikan sunnah itu kalau dalam sisi bahasa diartikan adalah at-thariqah al-mahmudah, lebih spesifik pada cara-cara yang baik, yang terpuji. Secara bahasa itu sunnah diartikan at-thariqah al-mahmudah, ya, cara, aturan-aturan yang baik. Menurut bahasa sunnah diartikan at-thariqah atau as-sirah. Menurut istilah syariat, apa itu yang dimaksud dengan sunnah? Ya, yang dimaksud dengan sunnah, sebagaimana dikatakan oleh ahli al-fuqaha, orang-orang ahli fikih mengartikan kullu ma sabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun min babil fardi walal wajibi. Ya, sesuatu yang telah ditetapkan oleh Nabi dan ini bukan dari hal yang difardukan atau bukan hal yang diwajibkan. Kalau menurut ulama-ulama usul mengatakan aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wairul Qur'an wa af'aluhu wa taqriratuhu allati yumkinu an takuna dalilan li hukmin syar'iyyin. Apapun yang ditetapkan oleh Nabi, yang di situ tidak ada secara langsung dibahas di dalam Al-Quran, maka menurut ulama-ulama al-usul itu dikatakan adalah sunnah. Ada yang mengatakan yang lebih simpel, sunnah itu adalah sesuatu yang dikerjakan dapat pahala, yang andai kata ditinggal tidak mendapat dosa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunnah di dalam sholat itu ada 3 macam. Ya. Sunnah di dalam sholat itu ada 3 macam. Sunanun tu'adda qablas sholat. Ada kesunahan yang dilaksanakan sebelum sholat. Ya, ada kesunahan yang dilaksanakan sebelum sholat. Wa sunanun tu'adda fi asna'iha. Ada juga kesunahan yang dilaksanakan di dalam sholatnya. Wa sunanun tu'adda akibaha. Ada lagi kesunahan yang dilaksanakan setelah sholat. Jadi ada sunnah apa saja yang sebelum sholat. Ada juga kesunahan yang di dalam sholat. Ada kesunahan setelah melaksanakan sholat. Nah, pembahasan pagi ini ya lebih terfokus pada pembahasan kesunahan yang dilaksanakan di dalam sholat. Terbagi menjadi 2, sunanul ab'ad wa sunanul hay'at. Ada kesunahan yang dalam kategori sunnah ab'ad,
Ada kesunahan dalam kategori hayat. Bedanya apa? Sunnah ab'ad dengan sunnah hayat. Yang gampang, kalau sunnah ab'ad jika ditinggalkan ada anjuran diganti dengan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat jika ditinggal tidak ada anjuran untuk sujud sahwi. Seperti sholat subuh ini, ya, ada sunnah ab'ad di dalam sholat subuh, yaitu kunut. Menurut Imam Syafi'i, dalam sholat subuh dianjurkan, disunnahkan untuk kunut. Itu kunut adalah termasuk kategori dalam sunnah ab'ad. Sunnah hayat apa saja? Ya, sunnah hayat, ya, kalau saya ulangi, sunnah ab'ad itu diantara contohnya adalah kunut subuh. Jika tidak dilakukan, ada anjuran sebelum salam disunnahkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Sunnah ab'ad. Kalau sunnah hayat, anjuran kesunahan, cuman ketika ditinggal maka tidak dianjurkan, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi, nggak perlu diganti dengan sujud sahwi. Seperti tasbih di dalam ruku, sunnah hukumnya, nggak dibaca nggak apa-apa. Kalau ditinggal ada anjuran untuk sujud sahwi, tidak. Bacaan zikir di dalam i'tidal Rabbana lakal hamd, sunnah hayat, nggak perlu diganti dengan sujud sahwi. Sujud umpamanya ada zikir di dalam sujud subhana rabbiyal a'la, sunnah hayat itu perlu diganti dengan sujud sahwi? Tidak, ya. Jadi saya ulangi, kesunahan di dalam sholat ada yang berupa sunnah ab'ad, ada yang berupa sunnah hayat. Bedanya, kalau sunnah ab'ad jika ditinggal maka dianjurkan diganti dengan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat ditinggal maka tidak dianjurkan, ya, tidak disyariatkan untuk sujud sahwi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lis-salati sunnanun katsiratun nazkuru minha khamsami'ati sunnatin faqat. Musannif di sini mengatakan sunnah-sunnah di dalam salat itu banyak. Nazkuru minha khamsami'ati sunnatin faqat. Kata musannif, saya akan sebut cuma 500 aja. 500 aja. Ini pengarangnya adalah Al-Habib Sa'ad Al-Hadrami, gurunya Kiai Fawaz, gurunya Kiai Hafiz. Ini juga saya pernah juga bertemu dengan beliau. Yang karangannya banyak. Di antara karangannya ini As-Sunan fis Shalah. Beliau menyebutkan di dalam kitab ini, saya hanya menyebutkan 500 aja. Berarti masih banyak dong kesunahan-kesunahan yang lain. Iya, masih banyak kesunahan-kesunahan yang lain. Bahkan ada yang mengatakan menghitung sampai 600 kesunahan di dalam sholat. Bahkan ada yang menghitung sampai 1000 kesunahan di dalam sholat. Kayak apa banyaknya. Nah, mudah-mudahan walaupun tidak semua ada, beberapa kesunahan-kesunahan yang kita ketahui dan kita bisa amalkan, ini akan menjadi tambahan pahala kita ketika melakukan sholat. Kalau di dalam kajian kitab Fathul Mu'in itu diantaranya, untuk apa disyariatkan sunnah, padahal itu sunnah saja, nggak dikerjakan kan juga nggak apa-apa. Ternyata ada satu sisi positif yang kita perlukan. Ketika kita melakukan fardu, ini kan mesti harus sempurna. Menurut bayangan kita, menurut keyakinan kita, kita kadang sudah yakin insya Allah fardu kita sudah cukup. Cuman terkadang tanpa kita sadari, ada fardu-fardu kita, ada rukun-rukun yang kita lakukan tanpa kita sadari kurang umpamanya. Loh, ini pertanggungjawabannya nanti gimana? Mana yang nutupin fardu-fardu atau rukun-rukun kita jika kurang? Nah, itulah kesunahan yang kita lakukan. Ya, itu nanti akan nutupin
fardu-fardu kita atau wajib-wajib yang kita lakukan, kalau ada kurangnya tanpa kita sadari, yang nutupin mana? Sunnah-sunnah yang kita lakukan. Salat kita insya Allah umpama rukunnya sudah benar menurut keyakinan kita, tanpa kita sadari ternyata ada rukun-rukun yang kurang. Ini pertanggungjawaban kita kemana ini? Oh, dibuka tuh nanti itu. Ketika dibuka gimana sholatnya? Bagus, cakep apa enggak? Fardunya dilihat. Oh bagus. Ternyata dalam catatan itu ada kurangnya yang tanpa kita sadari. Mana yang nutupin? Lihat sunnah-sunnahnya. Ada apa enggak? Baik sunnahnya di dalam sholat ataupun kesunahan sholat-sholat yang disunahkan. Sholat zuhur umpamanya, menurut keyakinan kita udah bagus, sesuai dengan rukun-rukunnya. Ternyata buktinya adalah tanpa kita sadari, sholat zuhur kita ada kurangnya. Dilihat gitu, akan dilihat. Ada sunnah qobliyahnya apa enggak? Alhamdulillah dia sebelum sholat zuhur, dia sholat qobliyah. Dah. Salat qobliyah akan menutupi kekurangannya yang dia tanpa sadari, ya, tanpa dia ketahui kekurangan itu, maka akan ditutup dengan kesunahan-kesunahan itu. Mudah-mudahan kesunahan yang kita lakukan bisa nutupin, andai kata ada fardu kita, rukun-rukun yang tidak terpenuhi tanpa kita sadari. Ya. Wahia, di antara kesunahan-kesunahan itu di sini yang pertama al-adzan wal iqamah. Ini kesunahan sebelum melaksanakan salat. Adzan dan iqamah, sunnah hukumnya. Yang ketiga termasuk kesunahan adalah al-intisabu qaiman. Termasuk kesunahan adalah al-intisabu qaiman, berdiri tegak, ya, berdiri tegak sebelum melaksanakan sholat. Jadi dia udah siap dulu, ya. Memang berdiri itu adalah termasuk rukunnya sholat, ya. Kalau sholatnya itu adalah sholat fardu. Nah, sebelum dia berdiri dalam sholat fardu, dia udah siap. Al-intisabu qaiman, diri yang benar. Ya, kayak di sini alhamdulillah tuh sebelum qomat, ayo diri. Luruskan, rapatkan barisan. Itu sunnah hukum. Ya. Ya, boleh saja sih umpamanya orang sholat itu belum siap, ya, pada duduk umpamanya. Qomat, imam udah berdiri, dia berdiri aja. Wajib hukumnya berdiri bagi yang mampu berdiri. Cuman ada anjuran di situ, ayo siap-siap. Al-intisabu qaiman, benar-benar diri siap. Ya, 3. Yang keempat, ya, di dalam berdirinya ini ada kesunahan. Apa diantaranya? Ayyufarrija baina qadamai. Dirinya renggangkan dikit saja, ya, direnggangkan, jangan dirapetin kakinya, ya. Ayyufarrija baina qadamai, kedua kakinya renggangkan, ya, jangan rapat, berarti itu kesunahan. Seberapa kesunahannya, ya, direnggangkan, seberapa renggangnya kesunahan? Ayyakuna qadra sibrin, renggangnya jangan renggang banget, ya. Terlalu renggang repot, kasihan temannya, ya. Qadra sibrin, sibrin itu ukurannya adalah jari ini kita renggangkan sekedarnya saja, ya. Jari-jari tangan ini kita renggangkan sekedarnya saja. Ya. Antara ujung jari kelingking dan ujung jari jempol itu adalah sibrun, ya, 1 jengkal. Berdirinya segitu aja, dilebarinnya kaki kanan, kaki kiri, lebarinnya sekedar 1 jengkal. Jangan dirapatkan, tapi dibuka kakinya. Itu kesunahan. Ya, ayyufarrija baina qadamai, renggangkan kakinya. Ayyakuna qadra sibrin, ya, renggangkan jangan terlalu lebar, kira-kira sekedar 1 jengkal saja. Nah, 5 sudah. Yang keenam termasuk sunnahnya di dalam salat adalah an-nabaru ila maudhi'is sujud.
pandangan mata kita, ya, buka mata kita, lihat ke tempat sujud. Ya, buka mata kita, berarti nggak merem nih salatnya. Ya, bagaimana kalau hukumnya orang salat merem? Insyaallah nanti akan dibahas. Ya, an-nadharu ila maudhi'is sujud. Kalau an-nadhar berarti bahasanya lihat, buka mata, lihat kemana? Ila maudhi'is sujud, lihat ke tempat sujud. Ya, ini pelaksanaannya qabla takbir, qabla raf'i wat takbir. Sebelum dia angkat tangan, dia udah diri tuh, udah siap. Ya, belum mulai saja siap dia. Diri, ya, kemudian dirinya direnggangkan, renggangnya sekedar 1 jengkal, kemudian lihat tempat sujudnya. Itu qabla raf'i wat takbir, sebelum dia angkat tangan, sebelum dia takbir, udah lihat tempat sujudnya. Di antaranya adalah aman nggak tempat sujudnya, bersih nggak tempat sujudnya, dilihat dulu. Itu sunnah hukumnya. Kenapa lihatnya kok ke tempat sujud, nggak ke tempat yang lain? Ini ada satu alasan kenapa dilihat tempat sujudnya, li'annahu aqrabu ilal khusyuk. Karena kalau melihat ke tempat sujud, itu tempat yang lebih mendekatkan untuk datangnya kekhusyuan. Ya, melihat tempat sujud. Kenapa yang dilihat tempat sujud? Li'annahu aqrabu ilal khusyuk. Itu tempat lebih mendekatkan, ya, dalam hal kekhusyuan. Wa maudhi'us sujud asyrafu wa ashal. Dan ternyata tempat sujud itu adalah tempat yang paling mulia di antara tempat-tempat yang lain. Itu tempat sujud. Wa ashal, dan paling gampang. Ya, pandangan kita nggak terlalu jauh, nggak terlalu capek mandang. Kalau kita memandang jauh kan capek itu mata. Ya, kita melihat tempat yang paling dekat, tempat yang paling gampang, dan itu tempat yang paling mulia yang bakal mendatangkan kekhusyuan. Lihat tempat sujudnya. Maka dari itu, ya, kalau pandangan mata ini terbagi-bagi, ya, ini akan menyebabkan ketidakkhusyuan. Ya, hukumnya makruh ayyatawazza'a nadrahu fima haulahu. Makruh hukumnya melihat ke sekitar-sekitar. Lihat saja ke tempat sujudnya. Ya. Kalau orang melihat ketika sholat ke atas, ke samping, kiri, kanan, gimana? Ya nggak apa-apa. Cuman dia nggak dapat kesunahan. Bahayanya kalau lihat ke atas, kiri, kanan itu malah kekhusyuannya jadi hilang. Bahkan bagaimana hukumnya kalau sholatnya itu di Ka'bah, maksudnya di dekat Ka'bah, lihat kemana? Kira-kira yang mendatangkan khusyuk kalau kita sholat di Masjidil Haram, mudah-mudahan jamaahnya nanti di Masjidil Haram, ya. Kalau kita sholatnya di Masjidil Haram, kita lihatnya kemana? Ke Ka'bah apa ke tempat sujud? Kira-kira lebih khusyuk mana kita lihat ke Ka'bah atau tempat sujud? Di Ka'bah banyak orang yang tawaf, bukan laki-laki, perempuan aja. Kira-kira kalau kita melihat ke Ka'bah, yang kelihatan apanya? Lihatan Ka'bahnya apa orangnya kira-kira? Lebih lihat ke orang apa ke Ka'bahnya? Makanya di sini dikatakan, ya, hatta walau kanal Ka'bah. Ya, lihat aja ke tempat sujudnya, nggak usah lihat kemana-mana. Bahkan sampai walaupun kita sholatnya itu sholat yang kelihatan Ka'bah. Karena ini ada satu kekhawatiran. Kekhawatirannya apa? Ketika kita melihat ke depan, itu yang terlihat banyak, bukan Ka'bah doang. Ya. Kita melihat orang itu pakaiannya macam-macam. Ya. Orangnya juga macam-macam. Ada yang hidungnya panjang, ada yang hidungnya pendek. Macam-macam dah kelihatan dah. Pikirannya malah kemana-mana. Dah cukup kita melihat yang di tempat yang terdekat, lihat saja ke tempat sujudnya.
Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Ani bin Sirin. Cuman hadisnya hadis mursal. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla rafa'a basarahu ila sama. Pernah baginda Rasul itu ketika sholat beliau lihat ke atas. Rafa'a basarahu ila sama. Ya. Melihat ke atas. Ketika sholat baginda Rasul lihat ke atas. Fanazalat alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lalu turun wahyu Allah, yaitu surah Al-Mu'minun ayat kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu awalnya apa? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Siapa itu yang beruntung orang-orang mukmin? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka ketika salat itu khusyuk salatnya. Ya. Ini menggambarkan apa? Nabi memang kan mencontohkan, ada contoh yang baik, ada contoh kadang yang nggak baik. Ya, contoh yang nggak baik itu yang nggak ditiru. Ya. Lalu turun ayat ini ketika Nabi salat melihat ke atas, fataqta'a ra'sahu. Turun ayat ini kemudian Nabi menundukkan kepalanya, berarti apa? Nabi tidak melihat ke atas. Lebih mendatangkan kekhusyuan. Taqta'a ra'sahu. Nabi menundukkan kepalanya, tidak melihat ke atas. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung mereka orang mukmin yang ketika salat mereka salat dalam kondisi khusyuk. Dalam riwayat yang lain Imam Baihaqi mengatakan, yuhibbu alla yujawiza basarahu musallahu. Ya. Artinya ada satu anjuran, jangan sampai mata kita ini ya, memandang, melihat melebihi dari tempat sujud kita. Nah, satu titik tempat lihat kita ketika sholat adalah tempat sujud kita, jangan lebih dari itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, termasuk kesunahan di dalam salat adalah ayyudiman nazar ila maudhi'is sujud fi jami'i salatihi haitsu fataha ainai. Terus melihat ke tempat sujudnya dalam seluruh rangkaian salatnya, haitsu fataha ainai, ketika memang matanya terbuka, lihat tempat sujudnya. Bi ayyabtadi an-nadhar ilaihi min ibtida'i taharrum, mulai dari takbiratul ihram, Allahu akbar, dia sudah melihat tempat sujudnya. Wa yudimuhu ila akhir salatihi, ya, terus berlanjut ya sampai akhir salatnya dilihat tempat sujudnya. Fatarkuhu khilaful aula, kalau tidak melihat sujud menyalahi aturan yang lebih utama. Yang utama itu nggak lihat tempat sujud, menyalahi aturan yang utama. Walau kana a'ma, bahkan dikatakan walaupun dia buta, ya, walaupun dia buta, maka buta kan nggak melihat, maka bola matanya itu bagaikan tundukkan, arahkan ke tempat sujudnya. Walau kana a'ma, andai kata mohon maaf ada orang sudah nggak melihat tapi bola matanya masih ada, lihat tempat, arahkan, ya, gerakkan bola mata itu ke tempat sujudnya. Au fi dzulmatin, atau orang sholat di tempat yang gelap, masuk ke kamar, matiin lampu, nggak kelihatan apa-apa. Ya, mau lihat ke depan nggak kelihat, samping kanan kiri nggak lihat, mau lihat ke atas nggak lihat, karena gelap. Tetap anjurannya adalah lihat ke tempat sujudnya, walaupun dia sholat di tempat yang gelap. Walau kanal musalli fil Ka'bah, walaupun itu orang sholat umpamanya di dalam Ka'bah, pintu Ka'bah kebuka, masuk dia ke dalam, sholat di dalam Ka'bah, lihat tempat sujudnya mana.
nggak usah lihat kanan kiri ataupun ke atas. Ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ajaban lil mar'il muslim id dakhala al ka'bah hatta rafa'a basarahu qibala saqfi yad'u dzalik ijlalan lillahi wa 'idhaman. Jadi Aisyah radhiyallahu anha sempat heran ketika ada orang muslim, dia masuk ke Ka'bah, dia sholat melihat ke kiri, ke kanan, dia melihat ke atas. Heran, kenapa demikian? Semadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bata ma khalafa basaruhu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha. Lalu Nabi masuk ke dalam Ka'bah, Nabi sholat, enggak meninggalkan sama sekali ketika sholatnya. Nabi tetap melihat ke tempat sujudnya, walaupun Nabi pada saat itu sholat di dalam Ka'bah, lihat ke tempat sujudnya. Nah, ini menjadi satu kesunahan ayyudi man nadhar ila mawdi'is sujud fi jami'i salatihi haitsu fataha 'ainai. Lihat selalu ke tempat sujudnya di dalam seluruh rangkaian salatnya, mulai dari takbiratul ihram sampai akhir salatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan au khalfan nabiyyin. Para sahabat dulu ketika salat bersama Nabi, lihatnya kemana? Walaupun para sahabat salatnya di belakang Nabi langsung, tidak melihat ke Nabi, tapi melihat ke tempat sujudnya. Illa fi halati siddatil khauf wal aduwu amamahu fayanzuru ila jihatihi. Pengecualiannya di antara melihat ke tempat sujud mulai dari awal salat sampai akhir salat, pengecualiannya adalah jika salatnya adalah salat siddatil khauf, salat dalam peperangan. Musuh udah di depan kita. Kan diajarkan tuh sama guru kita gimana salat ketika salat dalam kondisi berperang. Salat sudah berkecamuk, musuh di depan kita. Apa tetap kita lagi sholat perang, musuh di depan kita lihat tempat sujud? Ya mati, dibunuh orang. Ini satu pengecualian di dalam sholat syiddatil khauf. Kalau dalam sholat peperangan, wal aduwu amamahu, musuh udah di depan kita, nggak usah kita lihat ke tempat sholat. Adepin itu musuh sambil kita sholat, lihat itu musuh, nggak apa-apa. Ini pengecualian. Wa illa fima idza kana fi mahalli sujudihi surah tulhi fala yanzuru ila mahalli sujudihi. Pengecualiannya lagi adalah jika tempat sujud kita itu ternyata ada gambar yang bisa menyebabkan kita lalai. Sejadah kan macam-macam. Ya, kita sholat mampir di rumah tetangga atau di rumah saudara, dikasih sejadah, kita gelar sejadahnya, gambarnya macam-macam. Gimana? Perintahnya adalah anjurannya sholat ke tempat sujud. Ya, ketika kita gelar sejadah, ternyata sejadahnya gambarnya cakep. Ini kira-kira menyebabkan kita lalai dalam sholat, maka jangan lihat tempat sujud. Kalau memang di tempat sujud kita itu ada satu gambar yang sekira gambar itu menyebabkan kita lalai, asik dengan gambar itu, maka jangan lihat ke situ. Lalu gimana? Merem, nggak apa-apa merem. Ya, kalau memang di tempat sujud kita itu ada gambar yang menyebabkan kita lalai, maka nggak usah lihat ke tempat sujud. Bal yundabu taghmidu ainai, dianjurkan dalam kondisi ini pejamkan mata kita. Ini karpet masjid kan macam-macam. Kalau kita udah terbiasa sholat di sini, karpetnya gambarnya memang begitu, udah terbiasa. Lihat tempat sujudnya. Ya. Tapi terkadang kita umpamanya ke Solo, ada masjid yang cakep itu, karpetnya luar biasa. Masuk ke situ melihat karpetnya luar biasa.
Sholat lihat karpetnya. Kalau karpet itu menyebabkan lalai kita dalam sholat, pejamkan mata kita. Sunnah memejamkan mata dalam kondisi ini. Ya. Nggak usah lihat tempat sujudnya. Waqad yajibu sarfan an nahwi auratin aw amradin. Ya, bahkan terkadang wajib hukumnya pejamkan mata. Kalau tadi itu pejamkan mata hukumnya sunnah karena melihat satu gambar yang menyebabkan kita lupa. Terkadang pejamkan mata itu hukumnya wajib. Kapan itu? Kalau terlihat ya sesuatu yang haram dilihat. Ini sering terjadi. Ya, kita sholat depan kita orang yang sholatnya pakai celananya mepet, ya, pakai kaos, ya, ruku celananya mulai turun, ya, bajunya naik, kan gitu ya. Sujud apalagi itu celana makin turun, bajunya makin ngangkat. Kita sholat di belakangnya, wajib pejamkan mata. Itu nggak boleh dilihat. Ya, jadi orang sholat memejamkan mata itu terkadang disunnahkan, terkadang juga hukumnya wajib kalau terlihat, ya, terlihat apa? Terlihat sesuatu yang tidak layak untuk dilihat. Ya. Sholat di Masjidil Haram terkadang campur laki perempuan, terkadang campur. Atau umpamanya ada halakoh besar, ya. Sholat di situ kita kadang campur laki dengan perempuan. Di depan kita ada laki-laki umpamanya ada perempuan. Terlihat kalau kita melek umpamanya. Wajib dalam hal ini sholat untuk memejamkan mata. Wa illa indat tasyahudi. Pengecualiannya lagi adalah ketika orang tasyahud. Ya, ketika orang tasyahud, fayaj'alu nadrahu ila sababatihi allati yushiru biha indat tasyahud. Ya, ketika orang membaca tasyahud, ya, asyhadu an la ilaha illallah, ya, jari telunjuk diangkat, maka di sini ada anjuran. Tadi kita melihat ke tempat sujud, di sini ada anjuran, lihat ke telunjuknya. Ini pengecualian lagi. Ya, ketika tasyahud, ya, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ya, itu kan pembuktian, ya. Pembuktian apa? Meyakinkan bacaan la ilaha illallah, dibuktikan tiada Tuhan kecuali Allah. Angkat jari telunjuknya. Ya, tanamkan dalam hatinya, saksikan dengan matanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka di sini dianjurkan yang tadi melihat ke tempat sujudnya, alihkan pandangan mata, lihat ke telunjuknya ketika tasyahud. Wa qala al-Baghawi wal Mutawalli, ada yang memerinci dalam hal melihat pandangan mata ini. Imam Baghawi dan Imam Mutawalli mengatakan yakunu nadruhu fil qiyam. Ketika berdiri orang dalam melaksanakan sholat, lihat pandangan mata ila maudhi'i sujudihi. Ketika berdiri, lihat ke tempat sujudnya. Ini penglihatan yang paling gampang, yang paling dekat, yang lebih mendatangkan kekhusyuan. Ketika berdiri, posisi orang salat, maka lihat ke tempat sujudnya. Wa fir ruku'i, ada satu kesulitan kalau ruku dia. Kemana kita lihat ke ruku? Ya, lihat ke tempat sujudnya agak sulit kalau ketika ruku melihat ke tempat sujud. Imam Baghawi, Imam Mutawalli mengatakan wa fir ruku' ila bahri qadamai. Lihat ketika dia ruku ke posisi kakinya, bagian atas kakinya, ya, telapak kaki yang atas, lihat ke situ ketika dalam posisi ruku.
Wa fis sujudi, lah kalau dia dalam posisi sujud lihat kemana? Padahal itu adalah tempat sujudnya. Imam Baghawi, Imam Mutawalli mengatakan ila anfihi, lihat ke hidungnya ketika dia dalam posisi sujud. Wa fil qu'udi, ya, ila hajrihi, dalam posisi duduk maka yang lebih dekat pandangannya adalah lihat ke pangkuannya ketika dalam posisi duduk. Baik duduk di dalam antara dua sujud ataupun duduk di dalam tahiyat. Tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, pandangan yang terdekat adalah lihat ke pangkuannya itu. Kenapa demikian? Imam Mutawalli, Imam Baghawi, ya, jadi semakin dekat melihatnya seseorang ketika sholat, ya, maka semakin mengurangi kelalaian-kelalaian yang akan dilakukan. Jadi posisi-posisi melihat tadi itu menurut Imam Baghawi, Imam Mutawalli adalah posisi yang terdekat, yang paling gampang, dan itu yang paling menjaga dari kelalaian-kelalaian yang disebabkan oleh pandangan mata. Beliau memberikan alasan li'anna imtidadal basar yulhi, memanjangkan pandangan mata ketika sholat itu akan menyebabkan orang lalai dalam sholatnya. Fa idza qasarahu kana aula, maka ketika pandangan dipendekkan itu akan lebih utama dan bisa menjaga seseorang untuk tidak lalai dalam sholatnya. Kama fil majmu', hal ini sebagaimana yang dijelaskan Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sebagai kesimpulan, hal yukrahu lil musalli taghminul ain fis shalah aula. Ini mana yang lebih baik ketika orang sholat itu pejamkan mata ataukah membuka matanya? Ya, secara umum sebagaimana tadi kesunahannya adalah untuk melihat ke tempat sujudnya. Atau seperti tadi diperinci oleh Imam Mutawalli dan Imam Baghawi, lihat ke tempat yang paling dekat. Ketika berdiri, lihat ke tempat sujudnya. Ketika ruku, lihat ke telapak kaki atasnya. Ya, ketika sujud, lihat ke hidungnya. Ketika posisi duduk, lihat ke pangkuannya. Ini secara umum kesunahan seperti itu. Namun, jika di dalam sholat itu ada yang menyebabkan dia tidak khusyuk atau lalai dalam sholatnya gara-gara pandangan matanya, maka lebih baik sholatnya dia disunnahkan untuk pejamkan mata, atau bahkan wajib untuk memejamkan mata jika terlihat hal-hal yang tidak boleh dilihat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, setidaknya bisa kita amalkan dalam praktek-praktek atau dalam sholat-sholat yang kita laksanakan. Mudah-mudahan barangkali nanti ada waktu kita akan sambung kembali kesunahan-kesunahan di dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq. Baik. Baik. Ada yang mau ditanya barangkali dalam kaitannya? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada penjelasan. Iya. Pandangan ketika rukuk. Baik. Iya. Mas saya baca buku dan pengarangnya orang India, saya lupa pengarangnya dan bukunya. Jadi salah satu cara menjaga khusyuk itu diantaranya pandangan. Betul. Yang kalau berdiri lihat semua sujud. Kecuali kalau rukuk itu lihat tadi punggung telapak kaki. Iya. Pokoknya itu ada kitabnya. Iya. Saya terima kasih itu. Tapi ini, jadi salah satu alasannya itu adalah ketika rukuk itu hanya apakah ada dalilnya. Punggung itu sama sampai kepala itu harus rata air katanya. Betul. Harus rata air. Iya. Dan posisi lutut iya.
tegak. Kaki itu harus saya Betul. banyak yang Agak bengkok dikit. agak bengkok, Iya. kemudian pegangan tangannya ke bawah banget. Ke bawah. Terima kasih. Iya. Baik, di antaranya memang pandangan mata itu kalau menurut Imam Baghawi Mutawali tadi cari yang terdekat, yang paling gampang. Mohon maaf, kadang ada orang sholat itu ruku kepalanya ndangak, dia lihat ke depan. Mohon maaf, kadang terlihat sholatnya gini dia, tidak melihat ke tempat sujudnya, tapi bahkan kepalanya dikatasin dia lihat ke depan. Anjurannya tidak kita melihat yang termudah, lihat ke tempat sujudnya atau lihat yang terdekat adalah ke punggung kakinya, telapak kakinya. Ya. Termasuk juga di dalam ruku itu ada caranya, ada kaifiyahnya. Itu ibaratnya ya, kaki benar-benar ditegakkan. Ya. Posisi tangan adalah pegang, ya. Kedua lututnya itu. Nanti akan dijelaskan. Posisi jarinya renggang apa tertutup atau gimana itu nanti akan dijelaskan. Posisi tangan jarinya itu ketika megang lutut itu ada posisinya. Renggang terbuka gini atau rapat atau seperti apa. Nah, yang terpenting adalah ketika ruku juga ibaratnya itu kayak papan. Kalau kita taruh bola di situ nggak ngelinding ke depan, nggak ngelinding ke belakang, itu berarti rukunya udah benar. Ya, rukunya berarti sudah benar. Ya, ibaratnya rukunya benar-benar. Ya, posisi punggungnya, lehernya rata itu. Kalau ditaruh barang di atasnya nggak ngelinding ke depan, nggak ngelinding ke belakang, seperti itu. Kalau ruko melihatnya ke tempat sujud, dia nggak rata. Iya, itu akan agak kesulitan. Maka lihat ke punggung kakinya. Baik, ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Ya. 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 Iya. Dalam sunnah dalam sholat itu kan kalau kita sunnah menegakkan kaki kalau Iya. lagi sujud atau lagi posisinya kaki apa harus memegang juga Iya. atau tidak? Iya. Ya. Terus yang kedua Ustaz, kalau kita lihat beberapa sholat beberapa masjid itu kan banyak tuh apa namanya Tempat sujud ya. sujudnya itu kan banyak yang membuat Ustaz, bahkan tidak sedikit tempat sujudnya imam itu jauh lebih lagi Ustaz. Terus yang tanyaannya kalau kelembutan atau ketinggian atau ketebalan sujud itu bagaimana Ustaz kalau terlalu Terlalu lembut terlalu empuk oh gitu ya. lebih sama yang lembut atau yang biasa aja Ustaz? Iya, iya. Buat sujud itu. Sujud ya. Baik. Baik. Terima kasih. Pertanyaan pertama, posisi jari anjurannya ketika berdiri direnggangkan, nggak rapat. Ya. Renggangnya seberapa? Umumnya di dalam kitab ini walaupun ada dua versi. Tadi versi yang terbaik adalah direnggangkan qadra sibrin, sekedar ya direnggangkan sejengkal saja. Walaupun ada yang mengatakan itu sekedar 3 atau 4 jari saja, tapi nggak rapat, tetap terbuka, tidak rapat. Nah, hal ini berlanjut terus ketika dia ruku, ya, berlanjut terus ketika dia sujud. Sujud pun seperti itu nanti posisi kakinya, tidak renggang megar, enggak, ya, agak dibuka juga tidak rapat, agak dibuka saja, ya, tidak dirapatkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, banyak sekarang masjid atau apa, karpetnya sudah luar biasa, bagus luar biasa. Bahkan saking bagusnya itu empuknya luar biasa. Ya. Nah, dalam hal ini mana yang terbaik, karpet yang empuk ataukah karpet yang keras umpamanya? Ya. Baik. Dalam hal ini, ya, nanti kembalinya adalah kepada syarat-syarat orang melakukan sujud. Ya, kaifiyah di dalam sujud. Orang sujud itu di antara kaifiyahnya itu bukan sekedar nempel saja, ya, tapi ada
tekanan kepala ke tempat sujudnya. Ibaratnya kalau dia sholat di suatu barang atau apa, itu asarus sujudnya itu tempatnya jadi cekung atau tempatnya jadi turun ke bawah karena ada tekanan kepalanya. Jadi ibaratnya orang sholat ketika sujud itu bukan sekedar nyolek doang, tapi benar-benar itu ditekankan kepalanya, nempel betul di tempat sujudnya. Sholatnya bukan ogah-ogahan, nyolek doang sujudnya, itu enggak seperti itu. Nyolek doang enggak, tapi harus benar-benar bagian pinggulnya belakang itu diangkat lebih tinggi daripada kepalanya. Ya. Kalau empuk ataupun keras nggak jadi masalah. Yang terpenting adalah sholatnya nyaman yang mana, tapi benar-benar kepala itu harus berada di bawah pinggulnya. Kalau terlalu empuk umpamanya sehingga kepala kok sama-sama pinggulnya, ini jadi masalah nanti. Ya, kepala harus berada benar-benar di bawah pinggulnya, diangkat ke atas. Ditekan salatnya ketika dia melakukan sujudnya, bukan sekedar nempel saja. Mungkin seperti itu. Ini Ustaz. Iya. Ada perintah menyatakan tahu suku baku. Iya. Rapatkan barisannya. Iya. Tadi Ustaz mengatakan patokan diri kita sejengkal untuk bekangkang. Iya. Itu batas kaki kita dengan kaki kita. Iya. Adakah batas antara orang yang satu dengan orang yang lain? Baik. Adakah batas itu seperti bekangkangnya kita atau disesuaikan aja? Iya. Baik. Iya. Jadi orang sholat itu ketika melaksanakan dalam berjamaah, barisan kudu lurus, barisan kudu rapat. Kalau memang ada sedikit renggang, jangan kita bekangkangin lagi, makin lama makin kangkangnya makin lebar, tidak. Tapi apa, tetap posisi kita kakinya adalah sebanyak selebar sibrin. Kalau memang ada kosongnya, geser. Jangan kita ngangkang, ada tuh maling ngangkang, makin ngangkang deh, ini pakai jauh ini, bukan seperti itu caranya. Tapi apa, tetap kita kakinya posisinya tidak lebih lebar dari satu jengkal. Kalau memang ada kosongnya, ya berikan kesempatan yang lain yang di belakang maju. Rapat barisannya. Rapat itu maksudnya antara kaki makmum satu dengan yang lain rapat. Maksudnya tidak ada renggangnya. Kaki umpamanya kaki kanan makmum satu dengan kaki kirinya rapat. Kalau ada renggangnya, jangan kaki kita yang direnggangin. Tapi apa? Kita beri kesempatan orang untuk maju. Nah ini, ya bukan kita yang renggangin, tapi beri kesempatan orang maju. Supaya apa? Renggangnya kita tidak lebih dari satu jengkal. Jadi seperti itu. Nah ini nanti pengaruhnya kemana? Pengaruhnya kalau soft depannya masih kosong, soft belakang udah ngisi, ini yang belakang nggak dapat tuh fadilah jamaahnya, nggak dapat tuh, habis putus. Kenapa? Karena di depannya masih kosong. Maka rapatkan. Loh kalau kita yang di belakang gimana? Kita tahu di barisan depan kok kosong. Kita baru datang di belakang, mamanya masuk aja jamaah nggak apa-apa. Supaya kita nggak ikut putus juga. Kalau tahu di depannya kosong, kita tetap di belakang, putus kita jamaahnya juga dapat. Maka dianjurkan barisan itu benar-benar barisan yang rata, lurus, kemudian rapat. Ya. Saya lihat praktisnya, rapat itu rapat di lengan, kaki menyesuaikan. Betul. Di antaranya ya acuannya adalah pundaknya. Kira-kira pundaknya itu sudah tidak terlihat, berarti sudah lurus. Nah nanti kaki tinggal menyesuaikan. Seperti tadi juga tetap adalah jaraknya jangan sampai lebih dari satu jengkal itu. Kaki kanan, kaki kiri kita tidak lebih dari satu jengkal. Kalau udah segitu berarti ukuran kaki sudah pas dengan pundak kita. Iya. Fadilahnya lurus dan rapat dalam salat itu kira-kira apa ya? Di antaranya itu dalam salat berjamaah itu biar dapatkan fadilahnya jamaah. Kalau itu nggak rapat, nggak sih itu fadilahnya nggak dapat itu, putus itu kita, ya putus jamaahnya, ya.
Dan diantaranya adalah rapat itu supaya tidak dimasukin oleh setan. Kalau setan yang masuk, udah salat kita malah jadi tidak khusyuk. Untuk mendapatkan kekhusyuan diantaranya yang salat kita harus dalam berjamaah rapat. Nah, yang lain nih, yang masih suruh aja. Satu sisi Ustaz, Iya, perintah Istaus Mubakun tadi rapatkan. Iya. Itu untuk salah satunya khusyuan. iya, Tapi dampak kemudiannya ketika orangnya gendut seperti saya, ketika kita duduk ikhtiras atau tahiyat, itu kan akan beradu dengan yang sebelahnya. iya, iya. Ini juga akan sedikit mengurangi khusyuan. Iya. Orang di samping itu juga, badannya gede banget. Apakah itu tidak mempengaruhi juga dan khusyuan kita, gitu kan? Iya. Bagaimana kalau kita simpulkan Istaus Mubakun itu proporsional? Betul. Iya. Artinya disesuaikan dengan Iya, tubuh kita. betul. Maka tadi adalah ukurannya tubuhnya masing-masing. Pundaknya, kalau tubuhnya ukuran Bapak kan 2 kali lipat dari saya. Maka nggak bisa diambil diukur dengan 0,5 meter atau 30 cm masing-masing orang, tidak. Tapi disesuaikan dengan porsi ukuran tubuhnya. Ya. Jadi cara yang termudah seperti apa? Ya. Tetap posisi berdirinya, walaupun kayak Bapak gede gitu, jangan minta 2 porsi, tetap 1 porsi aja. Ya, ya, ya. Sedikit Ustaz. Mengenai dalam sholat itu kita harus kan lagi pas lagi tahiyat ya, lagi sujud. Kan ada juga Ustaz, pas lagi berdiri dari sujud, kaki langsung diangkat Ustaz. Bagaimana Ustaz? Oh, ketika sujud itu ya. Kalau dari sujud kan ada juga kaki langsung diangkat Ustaz. Lalu ditempatkan. Iya, iya. Baik. Guru-guru kita mengajarkan ketika sujud itu setidaknya ada tubuh kita 7 tubuh yang menempel, 7 tulang yang menempel di tempat sujud. Yang terpenting adalah bagian kening atau jidat kita benar-benar nempel ke tempat sujud. Itu yang terpenting. Ya. Yang kedua adalah kedua telapak tangan kita benar-benar nempel, napak benar-benar napak. Ya. Kemudian adalah kedua lutut kita benar-benar juga napak, dan yang sering terjadi adalah kaki ini. Ya. Ketika sujud benar-benar kaki ini napak. Usahakan benar-benar napak seakan-akan jarinya itu menghadap ke arah kiblat. Itu anjurannya seperti itu. Walaupun mohon maaf ada yang mengatakan, tapi ini sekedar pengetahuan saja. Yang lain nggak apa-apa dah, yang penting jidatnya nempel. Walaupun ada yang mengatakan seperti itu, tapi kita tetap pakai yang utama ketika sujud adalah jidat, kedua tangan, kedua lutut, dan kaki benar-benar napak. Ya, enggak diangkat ketika melakukan sujud. Walaupun memang ada yang mengatakan tangan nggak nempel nggak apa-apa, yang penting jidatnya benar-benar nempel. Ya. Iya, iya. Iya. Beberapa kali saya mengalami pada saat kita sholat jamaah itu ada makmum yang datang belakangan. Iya. Samping kanan atau kiri. Nah, posisi dia itu tidak lurus. Karena suka itu. Iya. Nah, misalnya ini batasnya ini lah. Iya. Jadi di belakang ini gitu kan. Nah, sikap kita yang di sampingnya yang berdua, apakah kita diam saja atau kita boleh menarik beliau atau yang masuk ini supaya lurus? Iya, iya. Baik. Oke. Ya, sering memang terjadi kadang ya. Jadi sebenarnya ketika orang sholat itu perintahnya memang sudah siap. Artinya sudah siap itu benar-benar barisannya lurus, lempeng, nggak belok-belok. Cuman permasalahannya terkadang ada orang yang belum paham, sholatnya lagi masbuk belakangan. Nah, kita kebetulan sholatnya di belakang. Dia barisnya adalah barisnya agak ke belakang dari kita, nggak dilurusin. Ini gimana solusinya? Apa kita tarik aja dia ke depan umpamanya? Apa didiamkan saja? Ini akan menimbulkan masalah-masalah lagi memang. Ya. Baiklah, oke, pada saat itu nggak usah kita tarik.
Ataupun pada saat itu kita tarik nggak apa-apa. Sebagai apa? Sebagai bentuk pengajaran atau sebagai bentuk arahan, saling motivasi, memberitahu ya, kita luruskan. Tujuannya supaya untuk ngasih tahu saja. Tapi lain hal waktu ya jangan seperti itu terus, karena akan mengganggu juga sholat kita. Banyak gerakan, walaupun gerakan itu tidak membatalkan. Kalau sekedar narik biasa pelan tidak membatalkan. Nggak apa-apalah dilakukan sekali dua kali untuk ngasih tahu dia sholatnya supaya lurus, jangan berantakan atau tidak sealur dengan jamaah lainnya. Atau setidaknya ketika nanti selesai sholat baru kita kasih tahu. Kalau sholat umpamanya barisnya lurus, jangan tidak lurus seperti itu. Ya. Kalau dalam barisan sholat itu terputus oleh tiang itu mengurangi fadilah. Iya. Kalau fadilahnya kalau memang tiangnya udah ada sih nggak ada masalah, tidak. Ya kayak gini umpamanya, tiang mau digeser bingung. Iya, dia ibadah juga dengerin itu, nggak apa-apa kalau memang posisinya ada tiangnya enggak. Ya, iya. Masalahnya kalau di samping dia oke. Di sini kan kadang-kadang kita ada beberapa. Nah pada saat di belakang ini gimana nih sikap kita? Karena pasti Bentur ya, kosong. Atau kita mundur ke belakang pasti. Apakah kita berjarak? Iya. Masalahnya sering nih kalau mendapatkan di sini nih. Iya. Taruh anak kecil, betul Pak Kiai, taruh anak kecil. Iya. Oke. Ini kalau di Mekah bisa. Iya. Ini harapan Ustaz ini kalau udah ngaji begini, coba moyo diamalin gitu. Amin, mudah-mudahan. Jadi jangan disuruh tiap hari. Cobalah diamalkan dengan Iya. Allah. Baik. Ya. Dan makanya sunah-sunahnya ada, sudah punya wangi. Baik. Baju kawas dengan 2 hari dia diganti. Tengik-tengik domel. Ini betul gitu ya. Ya. Jadi, bawa gantinya, baju yang buat tidur, bunga matahari. Kasih yang sebelahnya. Nah, Baik. kerjaan tadi ya. Ya. Maaf, bikinnya pertanyaan terakhir mengenai kata Kiai tadi mengenai pakaian itu. Iya. Sholat. Apa itu salah satu kesunatan kita membaguskan merapikan dalam baju gitu, Iya. atau sarung atau celana, termasuk peci juga salah satu kesunatan Rasulullah itu. Betul, itu anjuran. Kalau kita ibadah cari yang terbaik dari pakaian kita. Baik. Bukannya Quran dan Sunnah. Al-Qur'an ya. Khuzu zinatakum. Ambil yang baik, yang terbaik. Tapi kalau di dalam sholat yang terbaik adalah yang berwarna putih. Putih yang polos. Kadang putih ada bordiran-bordirannya kayak gini nih umpamanya. Ada gambar-gambarnya. Lah itu nanti kalau posisi bajunya itu nggak bagus, setidaknya akan menyebabkan orang nggak khusyuk. Ya. Orang sholat di belakangnya, sholatnya ada gambar nomornya, nomor 1, nomor 2. Iya, itu akan menyebabkan orang ketiga tidak khusyuk. Itu berbahaya lagi. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga membahayakan orang. Maka itu hukumnya makruh, sholat-sholat pakai gitu. Iya, pakai kaos, pakai yang bergambar. Makruh. Cukup? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagaimana pesannya Kiai itu, yuk kita amalkan ya. Jangan dibilangin mulu, ya kita amalkan. Insya Allah dengan sekuat tenaga kita amalkan apapun yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Demikian ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.